Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saat ini kita sedang bersama seorang tokoh nasional, yaitu Profesor Mahfud MD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat datang di Amel. Kota Palopo. Terima kasih. Bagaimana kesan pertama Prof Mahfud saat tiba di kota ini? Ya, alhamdulillah kota yang jauh dari ibu kota, tetapi saya melihat ada nafas nasional yang udah masuk ke sini, sehingga kemajuan dan dalam pikir kita untuk berbangsa dan bernegara itu masalah-masalah yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, saya melihat dirasakan juga oleh yang di Maluku ini, sehingga kita diuntungkan oleh kemajuan informasi teknologi, komunikasi dan bidangnya itu. Masalah-masalah bersama itu bisa dirasakan di sini. Khususnya saat memasuki area kampus Prof pagi ini, gimana Prof? Wah, Vibes-nya? itu dia. Karena saya ini generasi baby boomer. Saya lahir tahun 27. Wah, ini tahun berapa lahir? Tahun 95, Prof. Nah, 25 kan, masih Gen Z ya. Iya. Masih Gen Z? Milenial. Milenial ya. Kalau saya melihat dulu sebagai generasi baby boomer, saya melihat dulu perguruan tinggi agama itu perguruan tinggi kelas 2 atau kelas 3 ya. Iya. Tidak dianggap sebelah mata oleh masyarakat maupun oleh negara. Dulu kalau orang kuliah di sekolah agama seperti IAIN itu dianggap orang buangan, orang nggak bermutu gitu. Nanti yang kalau kerja di kantor-kantor Kementerian Agama, jadi kepala kabungan, ngabinin orang gitu ya. Paling tinggi jabatannya yang Menteri Agama gitu kan dulu. Ya, nah sekarang di Paluku aja ada universitas ya, Universitas Islam Negeri, sehingga namanya universitas itu sudah bicara ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan bicara agama aja kan. Kalau dulu disebut institut karena memang khusus belajar agama. Institut Teknologi Bandung khusus belajar teknik dan teknologi. Pokoknya kalau institut itu dulu ya hanya untuk belajar agama, sekarang sudah jadi universitas dan jumlahnya kalau nggak salah sudah 34 UIN di Indonesia. Jadi kita harus syukuri, dan Paluku itu menjadi salah satu contoh perkembangan mobilitas sosial vertikal kaum muslimin setelah Indonesia merdeka. Itu bagus. Saya suka Paluku ini. Oke. Apalagi karakternya ada gitu ya. Alhamdulillah, Prof. Keras. Oke, Prof, UIN Palopo ini kan sedang bertransformasi pesat menjadi pusat keilmuan yang makin diperhitungkan di Sulawesi Selatan. Menurut pandangan Profesor Mahfud, potensi terbesar apa yang dimiliki kampus Islam negeri seperti UIN Palopo untuk ikut mengawal isu kebangsaan saat ini? Pertama SDM tentu saja ya. Kata ini di Paluku saya melihat sudah mulai aktual ya dengan isu-isu nasional, sehingga dia bisa menyiapkan SDM kita itu terutama dari kawasan sini, daerah-daerah sekitar Paluku, karena dari daerah lain juga bisa masuk. Nah itu dicetak untuk menjadi kader bangsa. Tetapi apa yang dipentingkan dari sini? Saya tadi malam ke Kedatuan ya. Saya menangkap beberapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu masalah moral dan etik. Misalnya, saya mendengar bahwa seorang raja atau datu di sini tidak boleh lebih kaya dari rakyat, tidak boleh menjadi orang kaya, sehingga dia ya tidak kaya itu. Datu teman saya, datunya itu teman kuliah ya tidak kaya juga, padahal datu kalau mau kan bisa kaya raya dia dengan aset tradisional yang tersedia. Tapi ada moralitas yang dibangun. Seorang pemimpin itu harus mendahulukan rakyatnya. Tadi malam saya lihat sebuah upacara, waktu acara makan, datunya itu tidak makan. Saya bilang, kok nggak boleh makan? Sudah ada rakyat di itu harus dikembangkan di dalam apa? Saya sekarang ini sedang mau kuliah di sini, mau bicara peranan kampus. Saya akan bicara tentang etika, karena kalau ilmu itu gampang, ilmu teknologi di sini udah bagus maju sama dengan di Jakarta. Masyarakat sudah saya sadar ya, mahasiswa udah pintar-pintar menggunakan YouTube, TikTok, Google yang dulu udah pintar-pintar saya lihat mereka. Tapi apa yang tidak ada kalangan masyarakat kita itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendasari etika. Nah, menurut saya akan kuliah ini etika. Kalau ilmu itu gampang, ilmu pengetahuan teknologi itu gampang. Tapi kalau tidak ada etika, sebuah bangsa jadi hancur. Nah, itulah yang saya harapkan dari UIN Paluku ini menggului tempat-tempat lain atau menjadi bagian yang awal mengajak teman-teman terutama di kalangan UIN di seluruh Indonesia dan seluruh sekolah agama, penekanan pada moral dan etik di dalam membangun ilmu pengetahuan itu agar kemajuan itu bisa dirasakan bersama, bukan menjadi bencana.
Itu banyak. Oke, Prof. Nah, Prof, singkat saja untuk amunisi semangat mahasiswa UN Palopo, apa pesan utama Prof Mahfud untuk mereka? Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Indonesia adalah masa depan Anda dan Anda adalah masa depan Indonesia. Itu aja. Oke, terakhir Prof, boleh Profesor Mahfud mengajak teman-teman di luar sana untuk bergabung dan kuliah di UN Palopo? Ya, siapapun Anda, terutama anak-anak di daerah Sulawesi Selatan, yang di luar Sulawesi juga. Saya dengar banyak di sini yang dari daerah-daerah lain juga. Bergabunglah ke UIN Palopo untuk belajar mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena di UIN Palopo semua yang dibutuhkan untuk kemajuan disediakan. Kita aja. Baik, terima kasih. Demikianlah wawancara kita dengan Profesor Mahfud MD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.